hukum-hukum seputar haid. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan latar belakang. Haid atau menstruasi adalah proses biologis yang dialami setiap wanita. Termasuk dalam Islam, hukum haid memiliki implikasi hukum penting dalam ibadah dan aktivitas keagamaan, seperti kebersihan, ibadah, dan interaksi dengan orang lain. Penting bagi seorang wanita muslimah memahami hukum-hukum seputar haid agar dapat menjalankan ibadah dengan benar. Selanjutnya, pembahasan hukum haid sangat penting bagi wanita muslim yang mengalami haid secara rutin agar menghindari kesalahan dalam menjalankan ibadah yang dapat berdampak oleh kondisi haid. Sebagian besar perempuan di Indonesia mengalami menstruasi setiap bulan dan sebagian memiliki gangguan siklus haid. Sehingga pembahasan hukum haid ini sangat relevan dan memiliki signifikasi dalam pembinaan umat muslim di Indonesia. Selanjutnya adalah definisi haid dan suci menurut syariat Islam. Definisi haid dalam syariat Islam adalah darah yang keluar dari rahim perempuan secara alami pada waktu tertentu, tidak disebabkan oleh penyakit. Haid dialami oleh perempuan balik setiap bulan selama 6-15 hari. Selama haid terdapat larangan melakukan ibadah seperti sholat dan puasa. Suci adalah kondisi di mana perempuan berhenti dari haid dan nifas dapat melakukan ibadah yang sebelumnya dilarang. Masa suci berlangsung antara dua masa haid, memungkinkan perempuan berinteraksi dalam lingkup agama dengan lebih leluasa. Batasan-batasan waktu haid dan suci. Yang pertama, batasan waktu haid. Mayoritas ulama fikih menyetujui bahwa minimal durasi haid adalah 1 hari 1 malam. Meskipun ada perbedaan di antara mazhab Syafi'i dan Hanafi, haid maksimal berlangsung selama 15 hari. Jika lebih dari itu dianggap sebagai istihadah dengan aturan tersendiri dalam fikih. Yang kedua, batasan waktu suci. Waktu suci adalah masa antara dua periode haid dengan beberapa ketentuan berikut. Minimal durasi suci. Waktu suci antara dua periode haid minimal 15 hari menurut mayoritas ulama. Dengan pendarahan sebelum 15 hari itu dianggap istihadah. Maksimal durasi suci, tidak ada batasan maksimal durasi suci. Jika panjang dianggap normal sampai haid kembali muncul. Selanjutnya, ibadah yang harus diperhatikan seorang muslimah selama haid dan suci. Ibadah yang dilarang selama selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ibadah yang harus diperhatikan seorang muslimah selama haid dan suci. Ada 3 hal, yaitu yang pertama ibadah yang dilarang selama masa haid, yang kedua ibadah yang diperbolehkan selama masa haid, dan yang ketiga ibadah selama masa suci. Pada ibadah yang dilarang selama masa haid ini, yang pertama ada sholat. Seorang muslimah tidak diwajibkan melaksanakan sholat selama haid dan ia tidak perlu menggantinya di kemudian hari. Yang kedua ada puasa. Puasa wajib seperti puasa Ramadan tidak dilakukan saat haid. Namun seorang muslimah wajib mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan tersebut di hari lain setelah masa haid berakhir. Membaca Al-Quran. Menurut mayoritas ulama, membaca Al-Quran secara langsung tidak diperbolehkan selama haid, namun diperbolehkan bagi muslimah untuk berzikir dan berdoa. Masuk masjid. Seorang muslimah tidak diperkenankan untuk memasuki masjid selama haid kecuali jika dalam keadaan darurat. Tawaf
Tawaf di Ka'bah. Saat melaksanakan ibadah haji atau umroh, perempuan yang sedang haid tidak diperbolehkan melakukan tawaf di Ka'bah meskipun boleh menjalankan ritual haji lainnya. Ibadah yang diperbolehkan selama haid. Yang pertama ada zikir dan doa. Tidak ada larangan bagi perempuan yang sedang haid untuk berzikir, berdoa, atau memperbanyak istighfar. Yang kedua ada amal kebaikan. Seorang muslimah tetap dapat melakukan berbagai amal baik seperti bersedekah, membantu orang lain, dan menjaga kebersihan diri. Ibadah selama masa suci. Sholat. Ia kembali diwajibkan untuk menjalankan sholat 5 waktu dan sholat sunnah lainnya. Puasa. Jika masa berakhir di tengah bulan Ramadan, ia harus melanjutkan puasa yang tertunda dan mengganti puasa yang terlewat di hari lain. Membaca Al-Quran. Setelah mandi besar, seorang muslimah boleh kembali membaca dan menyentuh mushaf Al-Quran. Tawaf di Ka'bah. Jika seorang melakukan ibadah haji atau umroh, ia diperbolehkan melaksanakan tawaf setelah bersuci. Selanjutnya yaitu larangan bagi wanita haid yang akan dijelaskan oleh pemateri. Kalau mati sendiri berarti nggak apa. Larangan bagi wanita haid yang pertama yaitu bersenggama. Menurut Muhammad Mutawalli Syarawi mengatakan bahwa dampak bersenggama dengan wanita haid baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah infeksi pada daerah intim. Yang kedua yaitu menyentuh dan membawa Al-Quran. Yang ketiga masuk dan berdiam diri di masjid. Larangan ini bukan sekedar dikhawatirkan darah haid menetes atau menodai masjid. Yang keempat, talak. Perceraian adalah suatu yang diperbolehkan dalam Islam, tetapi perbuatan ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, jika tidak dalam keadaan sangat mendesak, perceraian ini sebisa mungkin untuk dihindari, terutama ketika seseorang istri sedang haid. Pengertian istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar masa haid dan nifas. Biasanya terjadi saat sakit. Darah ini disebut darah penyakit dan sering berwarna merah segar, encer, dan tidak berbau. Wanita yang mengalami istihadah tetap dianggap suci dan dapat melakukan sholat, puasa, serta berhubungan intim dengan suami. Menurut Imam Bukhari dan Muslim, istihadah tidak membatalkan sholat seperti halnya haid. Wanita yang mengalami istihadah disebut mustadoh dan definisinya adalah darah kotor yang keluar di luar rahim menurut madhab Al-Hanafiyah, atau darah penyakit dan rahim. Menurut madhab Asy-Syafi'iyah, istihadah berhenti ketika kondisi normal kembali dan wanita harus membersihkan darah tersebut sebelum melanjutkan ibadah. Di sini saya akan menjelaskan yang termasuk darah istihadah. Yang pertama ada darah sebelum usia 9 tahun. Anak perempuan yang mengalami keluarnya darah dari kemaluannya sebelum usia 9 tahun menurut perhitungan tahun Komariah tidak sedang mengalami haid, tetapi darah istihadah menurut syariah. Yang kedua ada darah setelah usia haid 50-70 tahun, yaitu dalam perspektif ulama, jika darah haid terjadi setelah usia 50-70 tahun ini 50-70 tahun itu dianggap bukan sebagai darah haid, tetapi sebagai darah istihadah. Mazhab Al-Hanafiyah membatasi usia haid maksimal hingga 50 tahun, sedangkan Al-Malikiyah menyatakan bahwa darah di atas usia 70 tahun juga dianggap sebagai darah istihadah. Yang ketiga ada darah di masa suci. Jika darah masih saja keluar setelah masa haidnya 13-15 hari sudah lewat, maka darah itu pun bukan termasuk darah haid. Jika bukan darah haid, berarti darah itu merupakan darah istihadah. Yang termasuk darah istihadah yang keempat itu ada darah sebelum melahirkan, yaitu cairan atau darah yang apapun yang keluar dari sebelum terjadinya proses melahirkan bayi itu tidak termasuk sebagai darah istihadah. Sebab pengertian dari darah nifas hanya darah yang keluar pada saat melahirkan atau setelah itu. Yang kelima ada darah setelah nifas. Orang wanita yang masih mengeluarkan darah setelah masa nifas disarankan untuk melakukan sholat sesuai dengan mazhab masing-masing karena darah tersebut sudah bukan lagi darah nifas melainkan darah istihadah. Baik, untuk pemateri terima kasih presentasinya. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Benar selesai.
Untuk sesi pertama ada 2 sesi. Untuk sesi pertama yaitu 2 pertanyaan, sesi kedua 2 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya berdiri dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ayo, siapa yang jawab? Perkenalkan, nama saya Nabila Kamalia. Saya akan bertanya, hitung head ya Kak? Seumpama iya sudah head selama 6 hari. Terus ujinya hari ke-7, 8, 9, 10. Terus hari ke-11 seterusnya itu head lagi. Itu dinamakan istihadah apa darah head? Itu barusan tadi sudah dijelasin. Kalau lebih dari yang hari itu sudah dimasuk istihadah, bukan darah haid. Catat saja dulu. Tapi kan itu bersih. Iya, tadi sudah dijelasin di Kan sudah dijelasin apa lebih Coba dari yang tanya. Coba kamu katakan dulu Kak. Yang suci ini tanggal yang tadi Iya. ini terus menurutnya semua sih bukan yang kita pakainya. Bukan. Sebelum lebih 15 seterusnya. Itu kan masuk, soalnya kan kamu itu harus masih belum, maksudnya kayak kamu tuh haidnya itu masih Nah, ini. di dalam hari itu. Kamu harusnya masih di dalam hari itu kan, di dalam jangka waktu itu, maksudnya nggak lebih dari 15. Nanti kamu bersih tapi kamu keluar lagi kan, tapi itu cuma selisih berapa hari doang. Iya. Berarti itu dianggap istihadah Kak. Kan Kan dia sudah jedanya berapa hari? minimal head keluar 15 hari. Head kan minimal 15 hari. Ya. 15 hari, 15 hari itu dinamakan istihadah. Lah orang head 5 hari. Suci. Batas 6, 7, 8. Ya, Nah, 8. ke-9 ini, ke-9, 10, 11 Keluar lagi. keluar lagi. Kan belum 15 Head. hari. Ya biasanya termasuk head. masih darah kotor. Terus itu darah yang terus. Enggak. Ini nanya. Yang pertama Perbedaan tahun Alkomaria sama Asamsia itu apa? Perbedaan tahun Alkomaria, hitungan tahun Alkomaria sama Asamsia. Angel. Apa perbedaan tahun Alkomaria sama Asamsia? Perkenalkan, nama saya Bayu. Saya ingin bertanya, apa dana istihadah itu mempengaruhi ibadah kayak puasa, terus sholat gitu kan? bagi ibadah Iya, ibadah. seperti puasa sama sholat. Ya pokoknya yang tidak dibolehin pas haid gitu. Gimana bisa? Tetap puasa tapi bukan Yaitu hubungan bagaimana istihadah kaitannya dengan hukum-hukum ibadah seperti sholat, puasa dan seterusnya. Ya, pertanyaan sudah tadi.